Naskah cerita perjalanan hidup dan karier Nathan Joe Aon. Awal mula dan darah Nusantara. Di kota Rotterdam, Belanda, pada tanggal 22 Desember tahun 2001, lahir seorang anak laki-laki bernama Nathan Noel Romejo Joe Aon. Siapa sangka, bocah yang tumbuh di tanah kincir angin ini kelak akan menjadi aset berharga bagi sepak bola Indonesia. Darah merah putih mengalir kuat dalam dirinya melalui kakek dari pihak ibu, yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Sejak kecil, cerita tentang Indonesia, budayanya, dan tanah leluhurnya selalu terdengar di rumah. Ikatan itu tertanam dalam hati, meskipun ia belum pernah menginjakkan kaki di sana saat itu. Perjalanan sepak bolanya dimulai di klub lokal VV Nieuwerkerk, sebelum pindah ke Akademi Excelsior Rotterdam pada usia remaja. Di sana bakatnya mulai terasa. Awalnya ia bermain sebagai pemain sayap kiri, namun seiring berjalannya waktu, ia berkembang menjadi bek kiri yang tangguh. Bahkan bisa dimainkan sebagai bek tengah atau gelandang bertahan, membuktikan dirinya sebagai pemain yang sangat serbaguna. Namun jalan menuju kesuksesan tidak selalu mulus. Ia sempat mengalami cedera yang membuatnya kehilangan sekitar 14 bulan waktu bermain dan latihan. Tapi Nathan tidak menyerah. Ia bangkit kembali dengan semangat yang lebih besar, membuktikan bahwa mentalitasnya sekuat kemampuan teknisnya. Berkarir di tanah kelahiran. Tahun 2019 menjadi titik balik. Nathan menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Excelsior. Debut resminya di Liga terjadi pada 9 Oktober tahun 2020 saat ia tampil sebagai starter dalam laga imbang 1-1 melawan FC Eindhoven. Musim demi musim, performanya semakin matang. Pada musim 202 Januari tahun 2022, ia menjadi salah satu kunci keberhasilan Excelsior yang berhasil promosi ke Eredivisie, Liga Utama Belanda. Di level tertinggi tersebut, Nathan semakin bersinar. Ia tampil dalam 29 pertandingan dan mencetak 1 gol penting saat melawan FC Emmen pada September tahun 2022. Penampilan gemilangnya menarik perhatian klub luar negeri. Pada 13 Agustus tahun 2023, Nathan resmi bergabung dengan Swansea City, klub asal Wales yang berlaga di Championship, divisi kedua Liga Inggris. Ia menandatangani kontrak 3 tahun, sebuah langkah besar yang membawanya ke panggung sepak bola yang lebih kompetitif. Namun, karir di Inggris tidak berjalan sesuai harapan. Ia kesulitan mendapatkan kepercayaan dari pelatih dan hanya mencatat sedikit penampilan. Untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, ia dipinjamkan kembali ke Belanda, bergabung dengan SC Heerenveen pada Januari tahun 2024. Meskipun kesempatan bermain masih terbatas, pengalaman itu tetap berharga untuk menjaga kondisi fisik dan mentalnya. Keputusan besar dan menjadi bagian dari Indonesia. Sementara itu, di Indonesia, nama Nathan mulai dilirik oleh PSSI. Proses naturalisasi pun dimulai. Setelah melalui tahapan yang panjang dan beberapa kali penundaan karena jadwal klub, akhirnya pada tanggal 11 Maret tahun 2024, Nathan Joe Aon resmi menjadi warga negara Indonesia. Momen bersejarah yang mengubah segalanya. Hanya 10 hari kemudian, mimpi itu menjadi kenyataan. Pada 21 Maret tahun 2024, Nathan melakukan debutnya bersama Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Ia tampil solid dan membantu tim meraih kemenangan penting 1-0. 5 hari kemudian, dalam laga kedua melawan Vietnam lagi, Nathan mencatatkan assist pertamanya untuk tim nasional. Sejak saat itu, namanya menjadi andalan. Di bawah asuhan Shin Tae-yong maupun Patrick Kluivert, ia sering diturunkan, baik sebagai bek kiri maupun gelandang bertahan. Kemampuannya membaca permainan, merebut bola, dan mengatur ritme serangan membuatnya menjadi pemain kunci. Ia bahkan pernah menjadi otak di balik 2 gol kemenangan Indonesia melawan Filipina, dengan 1 assist dari permainan terbuka dan 1 lagi dari tendangan bebas yang ciamik. Hingga saat ini, Nathan telah mencatatkan lebih dari 14 penampilan dan 3 assist bersama Timnas. Ia bukan lagi sekedar pemain naturalisasi. Ia adalah bagian dari keluarga besar Garuda yang mencintai dan dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Menulis sejarah dan kembali ke Belanda. Di level klub, Nathan terus menorehkan prestasi. Pada 17 Agustus tahun 2024, ia melakoni debutnya di Championship bersama Swansea City.
Dengan penampilan itu, ia resmi menjadi pemain Indonesia pertama yang pernah bermain di divisi kedua Liga Inggris, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Elkan Bagot. Namun, demi mendapatkan kesempatan bermain yang lebih konsisten, pada Juli tahun 2025, Nathan mengambil keputusan untuk kembali ke tanah kelahirannya dan bergabung dengan Willem kedua di Eerste Divisie, kasta kedua Liga Belanda. Ia menandatangani kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Di klub baru ini, Nathan kembali menemukan performa terbaiknya. Ia menjadi starter reguler, bermain penuh 90 menit hampir setiap pekan, dan menunjukkan kualitas yang matang. Ia menjadi andalan di sisi kiri pertahanan, memberikan kontribusi baik dalam bertahan maupun menyerang, bahkan mencatatkan assist dan mendapatkan penilaian rata-rata yang sangat baik dari media sepak bola. Kini, di usia 24 tahun, Nathan Choe Aon berada di puncak kondisi fisik dan mental. Ia adalah bukti bahwa pemain Indonesia mampu bersaing dan bersinar di liga-liga top Eropa. Gaya bermain dan kepribadian. Apa yang membuat Nathan Choe Aon begitu istimewa? Dengan tinggi badan 1,82 meter dan kaki kiri yang sangat kuat, ia memiliki kemampuan teknis yang halus, umpan yang akurat, dan kemampuan bertahan yang tangguh namun bersih. Kelebihan terbesarnya adalah fleksibilitas. Ia bisa bermain di berbagai posisi dengan baik, menjadi solusi bagi pelatih dalam berbagai situasi pertandingan. Di luar lapangan, Nathan dikenal sebagai sosok yang rendah hati, disiplin, dan sangat profesional. Ia selalu berbicara dengan penuh rasa hormat dan cinta terhadap Indonesia. Bagi dia, membela timnas bukan hanya tugas, tapi sebuah kehormatan besar. Selalu menjadi sebuah kehormatan bisa bermain untuk tim nasional Indonesia. Dukungan fans dan masyarakat sangat besar, benar-benar memberi dorongan. Makanya selalu ada rasa ingin memberikan yang terbaik dan membuat mereka bangga, ujarnya pernah berkata. Masa depan yang cerah. Melihat kembali perjalanan Nathan Choe Aon, ini adalah kisah tentang ketekunan, kerja keras, dan takdir yang indah. Dari anak kecil di Rotterdam, menjadi bintang di Eredivisie, menulis sejarah di Liga Inggris, hingga menjadi pilar penting timnas Indonesia. Masa depan masih terbentang luas. Bersama Willem II, ia ingin terus membuktikan kualitasnya dan membawa klub meraih prestasi. Bersama timnas Indonesia, ia berjuang membawa negara ini menuju mimpi terbesar tampil di Piala Dunia. Nathan Choe Aon, sang pemain serba bisa, sang putra Indonesia yang bangga, dan inspirasi bagi generasi muda. Terima kasih telah mendengarkan kisahnya. Selesai. Should've known. Be with anyway till we hit a red light. Then I see the side. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it's never was. Now you can't decide.